3 orang gadis yatim piatu tinggal bersama nenek mereka di sebuah pondok kecil. Suatu kali mereka duduk di sekitar perapian. Kata yang sulung, "Aku berharap bisa menikah dengan juru masak sultan agar bisa kenyang dengan makanan dan daging." Kata yang tengah, "Aku berharap bisa menikah dengan tukang membuat manisan sultan agar bisa kenyang dengan manisan dan kue." Ketika giliran yang bungsu tiba, mereka bertanya padanya, "Kamu ingin menikah dengan siapa?" Dia menjawab, "Jika aku katakan padamu, kamu akan tertawa padaku, tapi aku berjanji bahwa kalian tidak akan melakukannya." Gadis bungsu itu berkata kepada mereka, "Baiklah, aku ingin menikah dengan pangeran." Kedua gadis itu menertawakan adik bungsunya dan berkata, "Apakah pangeran itu tidak menemukan gadis lain selain dirimu untuk dinikahi?" Pada suatu hari, sang sultan sedang berburu dan melewati pondok mereka. Ada sumur air jernih di sana. Ketika mereka mengetuk pintu untuk meminta segelas air, mereka mendengar pembicaraan mereka. Tiba-tiba, gadis bungsu keluar. Air mata mengalir di pipinya. Hatinya hancur karena ditertawakan dan diejek kedua kakaknya. Ia keluar untuk menemui orang yang mengetuk pintu. Ia menghapus air matanya begitu melihat orang asing di depan pondok. Tampaknya baru kembali dari perjalanan. Gadis bungsu itu membawa sedikit air dan secangkir gandum panas dengan minyak, lalu berkata, "Maafkan saya, Tuan, ini semua yang kami punya di rumah." Kedua saudara perempuan mendengar suara pria itu dan keluar. Mereka berkata kepada adik mereka, "Kamu harus menguleni tepung dan membuat roti untuk kami. Jangan makan sedikit pun darinya, karena kamu sudah memberikannya kepada lelaki itu." Anak perempuan itu menjawab, "Baik, Kak, aku akan melakukannya." Sultan makan sambil melihat mereka, dan dia terkesan dengan keramahan dan kebaikan hati gadis bungsu itu. Dia berpikir dalam hatinya, "Aku harus membalasnya atas kemurahan hatinya," dan memberikan pelajaran kepada kedua saudara perempuannya yang jahat, agar mereka tidak melupakan pelajaran ini. Keesokan harinya, sang sultan mengirim pengawalnya untuk menghadirkan ketiga anak perempuan itu. Ketika mereka berdiri di depannya, mereka mengingat orang asing yang mengunjungi mereka kemarin, dan mereka merasa takut, terutama kedua saudara perempuan yang tidak sopan kepada sang sultan. Sang sultan meyakinkan mereka dan berkata kepada yang sulung, "Ulangi keinginanmu yang kamu katakan kemarin." Dia dengan malu-malu menjawab, "Aku ingin menikah dengan juru masak Tuan." Yang tengah berkata, "Aku ingin menikah dengan tukang membuat manisan Tuan." Sultan berkata kepada mereka, "Besok aku akan menikahkan kalian dengan pilihan kalian." Sultan tidak bertanya pada gadis bungsu. Saudara-saudaranya mengejeknya dan berkata, "Pasti Sultan akan menikahkanmu dengan penggembala unta atau anjingnya." Ketika anak-anak gadis itu pergi ke kamar mereka di istana, Sultan mengirim salah satu pelayannya ke kamar gadis bungsu dan membawanya ke kamar mandi. Pelayan itu menyisir rambut gadis bungsu dan mengenakan gaun sutra yang elegan serta menghiasnya dengan perhiasan emas permata. Pelayan itu berkata padanya, "Kamu akan memiliki kamar sendiri. Sekarang pergilah ke taman, kamu akan menemukan pangeran di sana. Kamu baru boleh berbicara dengannya pada hari ketiga." Gadis bungsu itu pergi ke taman istana dan menikmati keindahannya. Di taman itu terdapat beberapa ekor binatang jinak. Sambil berjalan pelan, melihat-lihat binatang itu, sesekali ia memetik bunga yang ada di taman. Semua orang yang melihatnya bertanya-tanya siapa dia, karena dia sangat cantik, dengan mata besar dan bibir merah muda. Pangeran Fakhruddin sedang duduk dengan teman-temannya, dan ketika dia melihat anak perempuan itu lewat, salah satu dari mereka berteriak, "Aku belum pernah melihat gadis yang lebih cantik dan halus daripada gadis ini dalam hidupku. Mungkin dia adalah putri salah satu raja." Pangeran tidak bisa melepaskan pandangannya darinya saat dia pergi, dan ekspresi kagum muncul di matanya. Dia berpikir dalam hatinya, "Aku harus tahu siapa dia."
Pangeran pergi ke ruang wanita tempat tamu menginap di istana dan menanyakan tentang gadis itu, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban padanya. Ketika pangeran mencoba untuk berbicara dengan gadis itu pada hari kedua, dia melempatkan selembar sapu tangan yang dihiasi bordiran, dan aroma wangi parfum menyengat matanya. Pada hari ketiga, pangeran menunggu gadis itu dengan penuh kegelisahan. Ketika gadis bungsu dari 3 bersaudara itu datang, pangeran menyapanya dengan penuh semangat. "Halo, aku Pangeran Fakhrudin. Aku sering melihatmu sendirian. Di mana pelayanmu?" Dia menjawab, "Aku melayani diriku sendiri dan tidak ada yang menemaniku." Pangeran heran dan bertanya, "Apa gunanya harta jika kita tidak menggunakannya untuk kenikmatan kita?" Gadis itu menjawab, "Bagiku, harta adalah rezeki untuk kebaikan dan memenuhi kebutuhan, bukan untuk menguasai dunia dan semua barang duniawi yang sementara." Pangeran semakin terkesan dengan ketegasan gadis itu. Ia pun duduk untuk mendengar ucapannya. Pangeran menyukai logika dan sikapnya. Ketika gadis itu hendak pergi, pangeran tidak bisa menahan rasa rindu dan berkata, "Kemana aku harus pergi untuk menemui ayahmu? Aku ingin melamarmu." Gadis bungsu itu menjawab, "Silakan bicarakan dengan sang sultan, karena beliau adalah orang yang paling tahu tentang posisi dan kedudukanku." Pangeran bangkit dan pergi menemui ayahnya dalam suatu pertemuan. Wajahnya mencerminkan kebingungannya. Ayahnya bertanya, "Ada yang salah? Sepertinya kamu ingin memberitahuku sesuatu. Jangan biarkan kegelisahan menguasaimu. Katakanlah apa yang ada di hatimu, anakku." Dia mengeluarkan sapu tangan dari kantongnya dan meletakkannya di dadanya, lalu berkata, "Aku telah jatuh cinta kepada seseorang yang melemparkan sapu tangan ini padaku hanya dari pandangan pertama. Hatiku dan jiwaku dikuasainya. Mungkin ayah mengenal pemiliknya. Dia memintaku untuk datang kepada ayah dan memberitahukan tentang situasinya." Sultan mengambil sapu tangan itu dan menemukan bordiran yang indah. Dia berkata dalam hatinya, "Sepertinya takdir yang membawaku ke pondok ini untuk menemukan seorang istri yang sempurna untuk putraku." Dia berkata kepada sang pangeran, gadis itu bukan putri seorang raja, tetapi dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia bukan dari keluarga kaya, tetapi hatinya kaya. Dia bukan dari keluarga bangsawan, tetapi memiliki kehormatan intelektual. Apakah kamu tertarik padanya?" Pangeran menjawab, "Aku tidak menginginkan yang lain, ayahku, dan aku akan menjadi sakit jika aku tidak menikahinya."